Kala itu, Septi berangkat bersama teman-temannya ke Gunung Semeru. Septi sebagai satu-satunya wanita di tim yang beranggotakan 7 orang itu. Konon katanya, ganjil itu menimbulkan masalah saat pendakian. Akan tetapi, mereka tak pernah takut karena mereka mempunyai sang pencipta. Yaps, ini bukan kali pertamanya Septi mendaki. Akan tetapi, ini adalah pendakian mistis pertamanya. Septi berangkat dari kota Malang menuju desa Ranupane dengan menggunakan sepeda motor. Mereka berangkat dengan persiapan yang sangat matang. Sekitar pukul 11 siang, Septi dan kawan-kawan tiba di Ranupane. Di sana, mereka langsung mengurus simaksi dan ikut briefing, sama seperti pendaki-pendaki lainnya yang ingin mendaki ke gunung tertinggi di Pulau Jawa itu. Seberes briefing, mereka pun memulai perjalanan, tepat sehabis zuhur. Kala itu, cuaca terbilang cerah karena mereka mendaki saat musim kemarau. Mereka tiba di pos 1 tepat 1 jam berjalan. Seperti biasa, mereka memanfaatkan waktu beristirahat sambil memakan buah semangka yang dijual oleh pemilik warung di pos itu. 15 menit beristirahat, Septi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju pos 2 masih terbilang aman. Belum ada hal-hal aneh yang terjadi. Hanya ada candaan-candaan kecil dan juga suara lonceng yang Septi bawa yang menggantung di kerilnya. Pos demi pos pun mereka lalui. Sampailah tiba mereka di pos 4 sekitar pukul 5 sore. Mereka beristirahat di pos itu karena salah satu dari mereka ada yang kram kakinya. 30 menit berlalu. Setelah agak membaik, mereka pun kembali berjalan menuju Ranukumbolo. Saat itulah keanehan mulai terjadi. Baru saja 10 meter mereka meninggalkan pos 4, tiba-tiba keril Septi terasa berat. Aneh sekali, padahal Septi hanya membawa perlengkapan pribadinya saja. Tapi kala itu ia merasa seperti membawa banyak barang. Cahaya semakin meredup, langit semakin jingga, suasana sekitar menjadi horor. Septi yang menyadari kalau kerilnya menjadi berat pun meminta kawan-kawannya untuk berhenti sejenak. Bentar, kayaknya tas gue jadi berat deh. Lantas kawan-kawannya pun berinisiatif untuk mengurangi beban dalam keril Septi. Dan setelah sebagian barang sudah dipindahkan, mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat itu, Septi masih merasa kerilnya berat. Tapi kali ini, ia lebih memilih diam. Ia tidak mengatakan kepada kawan-kawannya karena takut merepotkan. 30 menit berlalu, mereka tiba di Ranukumbolo, tepat waktu maghrib. Mereka pun mendirikan 2 tenda. Dan saat itu, Ranukumbolo sudah dipenuhi oleh tenda-tenda pendaki lainnya. Seberes mendirikan tenda, mereka pun langsung memasak. Cuaca Ranukumbolo kala itu sangat dingin sekali. Salah satu dari kawan Septi ada yang hampir hipotermia karena ia tidak langsung mengganti pakaiannya sehabis trekking. Septi dan kawan-kawan pun langsung memberi pertolongan pertama, memberi teh hangat dan menggantikan bajunya, kemudian memakaikannya sleeping bag agar suhu badan tidak drop. Alhamdulillah, kondisi dari kawan Septi itu berangsur membaik. Karena lelah, Septi memilih tidur lebih awal. Dan malam itu tidak ada kejadian mistis yang dialami. Sampai akhirnya pagi pun tiba. Mereka pun menikmati sunrise di Ranukumbolo dengan pemandangan yang sangat indah. Puas menikmati sunrise, Septi kembali memasak untuk mereka sarapan. Setelah matang, kawan-kawannya pun sangat menikmati makanan yang dibuat Septi, karena Septi memang pandai sekali membuat makanan enak. Singkat cerita, sekitar pukul 10 pagi, Septi dan kawan-kawan mulai merapihkan tendanya dan bergegas melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju Oro-Oro Ombo. Mereka harus melewati tanjakan cinta, yang konon mitosnya, jika kalian melewati tanjakan itu sambil memikirkan hal-hal yang kalian impi-impikan tanpa sekalipun menoleh ke belakang, hal-hal itu akan menjadi kenyataan. Percaya atau tidak,
terlepas dari itu, mitos hanyalah sebuah mitos. Singkat cerita, mereka tiba di Jambangan. Sepanjang perjalanan dari Ranukumbolo menuju Jambangan, carrier safety terasa normal, tidak terasa berat seperti sebelumnya. Mereka kembali beristirahat di sana sambil memasak air untuk menyeduh kopi. Saat itu, Septi merasa seperti melihat sebuah bayangan yang sangat cepat sekali melesat di hadapannya. Kala itu, Septi sempat bingung dengan apa yang ia lihatnya, tapi Septi memilih untuk menghiraukannya. Puas menikmati kopi, Septi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan menuju Kalimati, pos terakhir yang cocok untuk mendirikan tenda sebelum melakukan summit dini hari nanti. Mereka kembali membuka tenda, dan Septi pun kembali memasak. Setelah makanan siap dan mereka menyantapnya, mereka pun langsung beristirahat karena akan melakukan summit dini hari nanti. Alarm pun berbunyi dan suara langkah kaki para pendaki mulai terdengar. Mereka pun terbangun tepat pukul 2 pagi. Kala itu mereka hanya menyeduh mie instan, lalu segera bergegas untuk memulai summit. Perjalanan menuju Arkopodo dingin semakin menusuk-nusuk. Mereka terus berjalan sampai batas vegetasi. Kemudian jalur pun semakin sulit. Trek bebatuan dan berpasir yang kerap menjadikan pendaki harus bersusah payah berkali-kali lipat untuk melewatinya. Dengan perjuangan yang sangat berat, mereka pun sampai di puncak Mahameru. Mereka tiba sekitar pukul 7 pagi. Orang-orang yang berdiri di puncak Mahameru ini pasti akan terharu, bahkan sampai meneteskan air mata. Karena saking dahsyatnya perjuangan dan keindahan yang disajikan juga teramat indah. Begitu pula dengan Septi dan kawan-kawan. 1 jam berlalu, puas menikmati keindahan Mahameru, mereka pun kembali berjalan turun. Sesampainya di Kalimati, mereka hanya beristirahat sebentar dan langsung merapikan tendanya. Septi dan kawan-kawan mengejar waktu turun karena esok mereka harus kembali bekerja. Perjalanan turun cukup lamban karena tiba-tiba salah satu dari kawan Septi fisiknya mulai down. Begitu sampai di pos Jambangan, tim dibagi dua. 2 orang berjalan lebih cepat karena takut waktu tidak cukup untuk mengambil kartu identitas. Sedangkan 5 orang lainnya termasuk Septi dan kawannya yang fisiknya mulai down berjalan agak santai. Septi dan kawan-kawan tiba di Ranukumbolo tepat pukul 5 sore. Mereka berhenti sejenak untuk makan karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan. Septi dan kawan-kawan baru meneruskan perjalanan sekitar pukul setengah 7 malam. Kala itu, suasana masih sangat ramai. Mereka kerap berpapasan dengan pendaki lain yang hendak berjalan menuju Ranukumbolo. Kemudian salah satu rombongan pendaki lain itu ada yang berucap, "Bang, Neng, mending besok aja lanjut perjalanan balik. Camp lagi aja di Rakum." Tapi Septi dan kawan-kawan mengabaikannya karena mereka sedang mengejar waktu. Kondisi pun semakin tidak memungkinkan. Di perjalanan menuju ke pos 2, Septi sesekali kehilangan fokus dalam berjalan. Kawannya pun nyaris masuk jurang. Mungkin itu suatu pertanda. Karena sudah kepalang jalan, mereka terus berjalan. Tapi entah kenapa, suasana menjadi sunyi. Mereka tidak lagi bertemu dengan pendaki lain. Mereka hanya berlima dengan suara lonceng Septi yang berdetak. Mereka terus berjalan sampai akhirnya mereka tiba di pos 2 dan memilih untuk berhenti sejenak di pos tersebut sambil tidur sebentar. Septi memilih tidur di sudut yang bersebelahan dengan shelter. Di sana ada sebuah terpal yang terkadang bila terkena angin, terpal itu berterbangan. Perasaan Septi mulai tak karuan. Angin semakin tak kondusif yang membuat terpal itu berterbangan selayaknya hantu yang sedang terbang. Saat itu Septi mulai ketakutan dan meminta kepada teman-temannya untuk turun ke pos 1. Mungkin lebih baik beristirahat di sana, pikirnya. Akan tetapi teman-temannya tidak mengabulkan dikarenakan kondisi yang tidak cukup baik untuk melanjutkan perjalanan. Kala itu angin bertiup semakin kencang, tapi Septi terus merengek seperti anak kecil. "Kamu tumben-tumbenan kayak gini?" "Nggak apa-apa, yuk
jangan di sini. Ternyata pada saat itu kepala Septi terasa berat saat berada di pos itu. Akhirnya mereka pun kembali bergerak, berjalan menuju ke pos 1. Septi pikir di pos 1 itu masih ada bapak pedagang warung dan suasana masih ramai. Akan tetapi ternyata tidak. Sesampainya di sana tidak sesuai dengan perkiraan. Suasana di pos 1 sangat sepi sekali. Angin semakin kencang dan suasana semakin mencekam. Mereka pun segera masuk ke dalam shelter dan beristirahat menggunakan matras dan mengeluarkan sleeping bag. Suasana kala itu semakin horor. Septi terbaring di bagian paling ujung. Ketika matanya pelan-pelan mulai terpejam, tiba-tiba terdengar suara hentakan kaki 3 langkah. Saat itu Septi masih berpikir positif. Mungkin ini hanya sebuah perasaan saja. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Bukan hanya itu, bahkan memegangnya dengan erat. Sontak Septi pun langsung berteriak sekencang-kencangnya. Semua teman-temannya pun ikut terbangun dan langsung mengerubuni Septi. Saat itu Septi pun langsung mengatakan kronologi kejadiannya, dan teman-temannya pun langsung membaca-baca doa. Tenang, jangan panik ya. Mereka pun langsung menghubungi pihak Ranupane, tetapi tidak ada jawaban. Teman-temannya pun terus menenangkan Septi yang sangat terlihat syok. Septi terlihat sangat syok dengan apa yang dia alami. Setelah beberapa menit, tiba-tiba ada sekelompok pendaki yang juga hendak turun, kemudian menghampiri Septi dan kawan-kawan. Mereka pun agak tenang, lalu mengajaknya bergabung untuk turun ke Ranupane. Mereka berjalan bersama sekelompok pendaki itu, tapi tiba-tiba angin semakin kencang. Rasa takut berimbang dengan doa-doa yang dipanjatkan. Di tengah perjalanan, Septi melihat seorang anak kecil yang sedang duduk. Anak kecil itu hanya terdiam. Tapi pada saat Septi melihat ke arah lain dan kembali ke arah anak kecil itu, dengan sekejap saja anak kecil itu sudah menghilang. Perasaan takut semakin menjadi, tapi kembali terbersit di dalam hatinya. Mungkin ini hanya halusinasi. Septi pun terus berjalan sampai akhirnya salah satu dari kawannya berucap, Kayaknya kita udah ngelewatin sudut ini deh 2 kali. "Hah? Serius?" Septi dan teman-temannya pun sontak terdiam dan hanya saling menatap. Rasa yang ditakutkan pada saat itu adalah, apakah sekelompok pendaki yang bersama mereka itu benar-benar manusia? Rasa takut serta curiga semakin mencuat. Mereka terus berdoa di dalam hati masing-masing agar tidak terjadi apa-apa. Mereka terus berjalan sampai akhirnya mereka melewati tikungan, dan senangnya mereka melihat Ranupane yang sudah dekat. Tapi pada saat itu, seketika pandangan Septi teralihkan ke suatu tempat. Saat ia menoleh ke arah itu, tiba-tiba ia melihat sesosok wanita yang sedang berdiri dengan kaki yang tak nampak, yang seakan-akan menunggu kehadirannya. Septi kembali berpikir apa ini halusinasi, tapi wanita itu sangat jelas terlihat. Septi pun mempercepat langkah kakinya, tapi wanita itu masih melihatinya. Septi terus berjalan sampai akhirnya mereka tiba di Ranupane sekitar pukul 12 malam. Kedua temannya pun sudah menunggu, dan sekelompok pendaki yang bersamanya itu ternyata benar manusia. Tapi Septi tak habis pikir, mengapa ia seperti terus-terusan diganggu, padahal ia tidak melakukan hal-hal yang melanggar etika. Ternyata jawaban dari apa yang Septi pertanyakan terjawab ketika Septi sudah sampai di rumah. Salah satu keluarga Septi adalah seorang kiai. Septi diikuti sampai ke rumah oleh sosok yang mengganggunya di pos 1. Sosok-sosok itu ternyata merasa terganggu dengan lonceng yang ia bawa. Sekian cerita dari Septi dan kawan-kawan. Sampai jumpa di chemistry selanjutnya. Salam permistisan duniawi, salam lestari.